Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Amin. Semua sehat ya? Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kalian mau informasikan dulu nih. Mulai hari ini, bahan renungan dalam bentuk video atau lagu rohani, kita akan pakai link YouTube ya. Jadi nanti minta tolong nih di handphone adik-adik semua sudah ada aplikasi YouTube-nya ya, biar kita bisa mengikuti ibadah online kita. Oke? Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema renungan sekolah minggu kita adalah Petrus membangkitkan Tabita. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Sekali lagi ya, bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Yuk dibaca dulu yuk firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Sudah selesai dibaca? Nah, adik-adik, diceritakan pada satu kota yang bernama Kota Yope, hiduplah seorang wanita bernama Tabita, atau dikenal juga dengan nama Dorcas. Tabita adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus yang setia. Tabita sangat baik hati dan suka memberikan sumbangan untuk orang lain. Tabita pandai membuat baju. Dia suka memberikan baju buatannya untuk orang lain. Suatu hari Tabita sakit dan meninggal. Orang-orang semua bersedih karena Tabita adalah orang yang baik. Mereka memanggil Petrus untuk datang ke kota Yope. Setelah Petrus datang, Petrus mendoakan Tabita, dan selesai berdoa, Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan Tabita pun hidup kembali. Adik-adik, minggu lalu kita sudah bahas jika kita beriman dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cara melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi garam dan terang untuk sesama kita. Kita harus hidup dengan buah roh, dan buah yang kita hasilkan harus bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh Petrus. Ketika Tabita meninggal, beberapa orang memanggil Petrus, dan Petrus datang untuk mendoakan Tabita. Petrus sedang melaksanakan tanggung jawab itu. Yang Petrus lakukan adalah pelayanan untuk orang lain. Ketika Petrus berada di sebelah Tabita, Petrus bersujud dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi, mukjizat yang terjadi bukan karena kekuatan Petrus, tetapi kuasa Tuhan Yesus melalui perantara Petrus, sehingga Tabita dapat dibangkitkan kembali. Apa yang bisa kita teladani dari cerita ini ya? Ya, pelayanan. Kita semua diberikan tanggung jawab untuk melayani sesama kita, dan semua itu kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, jangan pernah merasa sombong ya. Jika kita sudah melakukan tanggung jawab atau pelayanan kita harus tetap rendah hati. Berikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat, gereja adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan ingin kita belajar. Artinya belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan, belajar untuk berdoa, belajar tentang Alkitab, firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan Yesus, belajar untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kita juga harus belajar untuk menjadi garam dan terang dunia. Jika rumah Tuhan adalah tempat belajar, lalu kita prakteknya di mana ya? Nah, ini dia yang penting. Apa yang sudah kita pelajari dari rumah Tuhan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita lupa untuk melakukan hal tersebut ya adik-adik.
Oke, bukan cuma di rumah doang, tapi kita harus juga praktekkan di sekolah, di lingkungan keluarga, kepada tetangga kita, sehingga orang lain dapat membedakan kita. Kita berbeda karena kita adalah anak Tuhan. Ingat, lakukan pelayanan kita dengan rendah hati. Oke adik-adik, nah demikian firman Tuhan kita minggu ini. Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik.